Baik, perkenalkan nama saya Vicky Junior Rizko. Saya dari kelas manajemen portofolio C dengan NIM 2022141104. Di sini saya akan menjelaskan investasi awal yang baik bagi para milenial agar tidak tertipu. Agenda yang saya bahas di dalam video ini, yang pertama, pengertian investasi, jebakan peningkatan digital skill, investasi ilegal di media sosial, peningkatan literasi keuangan digital skill, peningkatan literasi keuangan, penguatan kelembagaan dan ekosistem, beberapa kejadian investasi bodong yang terjadi di Indonesia, penjelasan mengenai penyebab adanya investasi bodong, ciri-ciri investasi bodong, dan yang terakhir, solusi untuk investor pemula. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Singkatnya, melalui investasi, seorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring jalannya waktu. Aset investasi dapat berwujud tenaga, waktu, emas, saham, reksadana, dan sebagainya. Selanjutnya, jebakan investasi ilegal di media sosial. Merebaknya kasus penipuan investasi online yang merugikan masyarakat menjadi salah satu isu mengenai pentingnya literasi digital dan keuangan di era transformasi ekonomi digital. Kata dalam acara diskusi publik penipuan investasi online secara daring, Indef mencatat peningkatan literasi keuangan dan investasi merupakan hal yang cukup krusial untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam investasi bodong. Selain itu, pengawasan khususnya terhadap aplikasi investasi yang perlu ditingkatkan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat atas investasi bodong. Menurutnya, dengan adanya pengawasan dari instansi penegak hukum yang bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, niscaya platform investasi bodong tidak mampu merajalela lagi di dunia maya. Jadi di sini ada peningkatan digital skill, peningkatan literasi keuangan, penguatan kelembagaan dan ekosistem. Potensi ekonomi digital yang perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia terhadap teknologi digital. Tujuannya agar penggunaan teknologi digital digunakan untuk aktivitas ekonomi yang produktif. Yang kedua, pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan legal, manfaat, dan resiko, sehingga peningkatan tingkat literasi atau well literate. Yang ketiga, penguatan kelembagaan dan ekosistem, memperkuat peran dan kerjasama antara kelembagaan dan ekosistem keuangan digital. Selain itu, perlu adanya pembuatan kerangka regulasi mengenai keuangan digital untuk mencegah makin banyaknya korban investasi bodong. Selanjutnya ada beberapa kejadian investasi bodong yang terjadi di Indonesia. Di sini saya ada dua. Jadi yang pertama, pria asal Kediri, Jawa Timur, mantan pegawai Bank Jatim, diamankan polisi terkait kasus investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, pelaku mengantongi uang mencapai 15 miliar dari investasi bodong yang ia tawarkan ke rekan kerjanya. Total ada 15 korban yang berhasil tertipu daya oleh pelaku penipuan tersebut. Yang kedua, sementara itu, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Kalimantan Timur, istri seorang polisi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus investasi bodong dan arisan online. Total ada 17 perempuan yang melaporkan istri dari seorang polisi tersebut ke kantor kepolisian dengan total kerugian mencapai 200 juta setiap orangnya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai penyebab adanya investasi bodong. Adapun dari sisi ability, faktor-faktor penentu yang memperbesar kemungkinan seorang terkait ke platform investasi legal antara lain literasi rendah,
status ekonomi, tidak punya akses, atau benar-benar tidak mampu masuk ke layanan legal. Selanjutnya, ciri-ciri investasi bodong. Jadi yang pertama, tidak legalitas. Yang kedua, menawarkan profit tidak wajar. Yang ketiga, tidak memiliki aset dasar yang jelas. Yang keempat, tidak ada transparansi. Yang kelima, sangat tergantung pada investor baru dan sering menjual nama tokoh terkenal. Jadi yang terakhir, solusi untuk investor pemula agar tidak tertipu investasi ilegal. Yang pertama ada pisahkan rekening bisnis dan rekening usaha. Yang kedua, pilih pendapatan dari mana yang diinginkan diinvestasikan. Yang ketiga, tentukan tujuan investasi. Dan yang terakhir, pilih investasi yang mudah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.